Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, kita dari kelompok 7 dengan anggota saya Ditilandi, Mas Prawito, dan Mbak Sela Pratiwi akan memaparkan tugas UTS yang membuat video terkait pengaruh kualitas pelayanan jaringan internet Telkomsel terhadap tingkat rekomendasi produk oleh konsumen. Nah, bab 1. A. Latar belakang masalah. Analisa perkembangan penggunaan layanan internet Telkomsel di Jakarta Selatan. Lalu rumusan masalah terkait proyek ini yaitu pengaruh kualitas produk dan layanan pada penggunaan layanan internet Telkomsel. Selanjutnya kita akan membahas tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu ada bab 2 terkait landasan teori dan konsep. Lalu penelitian terdahulu, hipotesis, dan roadmap project. Nah, di dalam landasan teori ada cabang lagi yaitu mengenai probabilitas, kepercayaan konsumen, kepuasan pelanggan, dan kualitas pelayanan. Nah, untuk terkait probabilitas, yaitu suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Nah, B. Untuk kepercayaan konsumen. Menurut Moerman et al. 1993-281 mendefinisikan kepercayaan sebagai ketersediaan untuk bergantung kepada pihak lain yang dipercaya. Kepercayaan mengandung dua aspek yang berbeda, yaitu kredibilitas yang merujuk kepada keyakinan bahwa pihak lain mempunyai keahlian yang menjalankan tugasnya, dan benevolence atau good will yang merujuk kepada kesungguhan pihak lain, bahwa mereka mempunyai kesungguhan untuk melaksanakan yang sudah disepakati. Lalu menurut Ganesan 1994-24, Morgan dan Han 1994-220 mengindikasikan bahwa kepercayaan merupakan komponen fundamental dari strategi pemasaran dalam menciptakan hubungan sejati dengan konsumen. Perusahaan yang beroperasi di pasar industri membangun hubungan kerjasama dengan pelanggan sebagai salah satu strategi bersaing. Dengan hubungan kerjasama yang bersifat jangka panjang, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dengan menghemat biaya transaksi dan dapat meningkatkan daya saing. Hubungan kerjasama yang demikian biasanya ditandai dengan adanya kepercayaan yang tinggi. Lalu menurut Lau dan Lee 1999 2 nomor 343 menunjukkan bahwa pada saat konsumen percaya bahwa merek tertentu mampu memberikan apa yang mereka harapkan, akan memunculkan loyalitas terhadap merek tersebut. Selanjutnya terkait kepuasan pelanggan. Pelanggan didefinisikan sebagai respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian. Adapun faktor-faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan sebagai berikut. 1. Nilai pelanggan antara lain. Menerima atas keluhan pelanggan. Tanggap atas keluhan pelanggan. Memiliki banyak jenis pelayanan. Memberikan informasi dengan baik terhadap sesuatu yang dibutuhkan pelanggan. Respon pelanggan antara lain tetap setia lebih lama. Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk-produk yang ada.
membicarakan hal-hal baik tentang perusahaan dengan produk-produknya, memberi perhatian yang lebih sedikit kepada merek-merek dan iklan pesaing, serta kurang peka terhadap harga. Lalu menawarkan gagasan, jasa, dan produksi kepada perusahaan. Poin 3, persepsi pelanggan antara lain, pelanggan merasa puas dan dengan proses dan pelayanan yang diberikan. Pelanggan merasa aman dan nyaman selama berurusan dengan perusahaan tersebut. Memberikan saran untuk keluhan pelanggan baik melalui kotak saran atau email. Lalu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan atau service quality seperti yang dikatakan oleh Parasuraman et al. 1998 dikutip oleh Rambat Lupiyowadi 2001 dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas pelayanan yang mereka terima dan atau diperoleh. Menurut Freddy rangkuman 2004-228, kualitas layanan didefinisikan sebagai pencapaian jasa yang akan melebihi tingkat kepentingan konsumen tersebut, menekan pada kelebihan dari tingkat kepentingan konsumen sebagai inti dari kualitas jasa. Nah, lalu poin 2 penelitian terdahulu. Nah, jadi sebelumnya dikutip dari beberapa penulis penelitian. Yang pertama dari Bento Adityo 2012. Yang kedua Rifki Nugroho Adi 2013. Lalu Novita Sari 2016. Yang poin 3 hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah satu, diduga bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen, maka semakin tinggi pula motif penggunaan layanan ISP. Diduga bahwa semakin bagus kualitas produk, maka semakin tinggi pula motif penggunaan layanan ISP. Nah, poin 3 diduga bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan, maka semakin tinggi pula motif penggunaan layanan ISP. Terkait roadmap project, di sini kita ada 3 fase. Fase 1 menganalisa perkembangan jaringan internet Telkomsel di wilayah Jabodetabek. Fase kedua itu mengambil sampel dari beberapa narasumber pelanggan yang menggunakan jaringan Telkomsel di area Jabodetabek. Fase ketiga itu mengidentifikasi riset dan merumuskan hasil proyek. Adapun Telkomsel adalah salah satu provider Indonesia yang menyediakan layanan 4G dengan 60% pengguna 4G Telkomsel berdomisili di wilayah Jakarta, khususnya di wilayah Pasar Minggu dengan luas wilayah 21,9 km. Namun layanan jaringan 4G pada saat ini kualitasnya masih tidak stabil dan memerlukan perbaikan dan analisa agar dapat diperoleh layanan yang baik dari sebelumnya. Supaya masyarakat dapat menggunakan layanan 4G dengan kualitas terbaik. Untuk mengetahui kualitas layanan 4G Telkomsel, pada proyek akhir ini dilakukan pengambilan data, salah satunya dengan menggunakan e-manager U2000, menggunakan pengukuran KPI atau Key Performance Indicator-nya Telkomsel. Nah, selanjutnya akan dipaparkan sama Mbak Sela Pratiwi. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya. Ketiga, metodologi penelitian. A. Lokasi dan waktu penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai November sampai Desember 2022. Lokasi penelitian berada di daerah base transceiver Stadion BTS area Jakarta Selatan. B. Metode penelitian. C. Metode pengumpulan data. Dan D.
peta diagram aliran perencanaan pelaksanaan proyek. Next. B. Metode penelitian. Pada perencanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi analisis standar, sarana, dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian. Pada pelaksanaan, yaitu pada tahap ini, peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrumen mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam pada sarana dan prasarana. Selain itu, peneliti juga menganalisis kebutuhan peralatan sarana dan prasarana dan mengobservasi ketersediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, analisis data, yaitu analisis data yang dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap user provider yang dijadikan objek penelitian. Yang keempat, evaluasi. Semua data kebutuhan, ketersediaan, dan penggunaan peralatan sarana dan prasarana yang telah dianalisis, kemudian dievaluasi sehingga diketahui kebutuhan peralatan sarana dan prasarana berdasarkan hasil penelitian. Next. C. Metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang dilakukan dalam pembahasan ini melalui 2 tahap penelitian, yaitu yang pertama, studi kepustakaan. Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber. Yang kedua, studi lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada konsumen, dan wawancara. Next. Peta diagram alir perencanaan pelaksanaan proyek. Yang pertama ada mulai, studi literatur, survei awal kolekasi penelitian, pengumpulan data, yaitu rencana anggaran biaya, gambar kerja, interview atau wawancara, lalu analisa data, kesimpulan dan saran, dan selesai. Next. Selanjutnya, bab 4 akan disampaikan oleh Mas Prawito. Baik, untuk output dan target capaian, untuk responden dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis. Untuk output capaiannya dibagi dalam 4 kategori, yaitu jangkauan sinyal yang luas, pelayanan terbaik, terus pilihan utama bagi pengguna layanan jasa jaringan, dan juga ketahanan dalam kondisi cuaca apapun. Nah, berdasarkan persentase, selanjutnya Mas. Oke. Jadi berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden terhadap variabel kualitas produk, untuk skor tertinggi, total skor 181 dengan skor tertinggi yaitu 48 dan skor terendah yaitu 42. Maka hasil rekapitulasi variabel dapat dilihat dari total skor yang diperoleh di bawah ini, yaitu nilai tertinggi dan nilai terendah dapat dilihat sebagai berikut. Next, Mas. Untuk nilai tertinggi yaitu sigma atau jumlah item dikali bobot tertinggi dikali sigma atau jumlah responden, yaitu 4 dikali 5 dikali 10 sama dengan 200 adalah nilai tertinggi. Dan untuk nilai terendah adalah sigma item dikali bobot terendah dikali sigma responden,
yaitu 4 dikali 1 dikali 10 sama dengan 40, yaitu merupakan nilai terendah. Untuk mengetahui hasil interval koefisien variabel promosi adalah sebagai berikut. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 5, yakni 200 dikurangi 40 dibagi 5 sama dengan 32. Untuk mengetahui tingkat kategori mengenai variabel promosi, maka dapat ditentukan sebagai berikut. Sangat setuju yaitu poin 200 sampai 168. Setuju yaitu 167 sampai 135. Ragu-ragu yaitu 134 sampai poin 102. Tidak setuju yaitu 101 sampai 69. Dan yang terakhir yaitu sangat tidak setuju dengan poin 68 sampai 36 poin. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa user yang menggunakan ISP Telkomsel sangat setuju bahwa Telkomsel merupakan provider dengan jaringan yang luas dan dapat dipromosikan kepada user lain atau calon pengguna lain. Next. Dan berikut adalah rasio kepuasan pelanggan. Untuk poin sangat tidak setuju dan tidak setuju yaitu 0%, ragu-ragu 10%, setuju 28%, dan yang paling besar yaitu sangat setuju dengan 62%. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa 60% pengguna Telkomsel merasa bahwa penggunaan provider Telkomsel sangat puas, merasa sangat puas. Seperti itu. Next. Jadi sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.